Saya Mbak izin gabung, Mbak Nawi Sukma. Nanti kalau gabung langsung ngomong Mbak, aku siapa gitu ya. Share screen-ku masih nampak kan ya? Kelihatan, Mbak. Ya, oke. Nah, untuk mencari luasan daerahnya tadi itu kan dengan menjumlah partisi ini yang berbentuk persegi. Nah, bentuk apa membagi partisi itu ada 3, Rek. Ada yang namanya upper sum, lower sum, sama yang namanya satunya itu ini midpoint rule, atau biasanya itu kalau Pak Haris dulu nyebutnya itu middle sum gitu. Nah, upper sum ini berarti kan up artinya itu atas, sum penjumlahan. Berarti menggambar persegi panjangnya ini, menggambar partisinya ini, itu dari batas atasnya kurva ini. Jadi ditarik ke sini, ke sini. Nah, coba kalian perhatikan. Kan ini setiap partisi ada part atau space dari persegi panjang ini tuh yang lebih. Yang maksudnya yang bukan anggota kurva ini. Yang enggak, yang merah ini loh. Iya kan? Ya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu kan pendekatan, jadi nggak harus apa itu tepat gitu loh. Nah, kalau yang jadi ini ditarik garisnya itu dari sini ke sini ada yang lebih gitu. Nah, bedanya sama lower sum. Lower sum berarti kan bawah, jadi menjumlahkan bagian bawahnya. Jadi persegi panjangnya itu berada di bawahnya kurva nariknya. Jadi kesininya itu dia benar-benar tepat pada kurvanya. Nah, kalau kalian perhatikan, luasan daerahnya kan lebih kan, yang biru-biru ini kan juga sebenarnya luasan daerah, masih bagian dari luas daerah kurva ini, ya kan? Ya. Tapi dia itu nggak ikut kehitung gitu. Jadinya kalau upper sum itu dia kelebihan luasan daerah, kalau lower sum itu dia kekurangan dari luas benarnya. Jadi upper sum itu hasilnya nanti itu melebihi luas daerah aslinya. Kalau lower sum itu daerahnya itu kurang dari daerah aslinya. Paham sampai sini, Rek? Paham. Nah, Sih, Kak. sekarang apa? Nadia Nurlutfi hadir, Kak. Oh iya, nanti ya. Terus habis itu terus habis itu ini ada yang namanya midpoint rule. Nah, jadi dia itu ini kan persegi panjang itu kan punya lebar ya. Nah, lebar. Jadi partisinya itu kan dibagi menjadi beberapa partisi. Nah, setiap partisi itu ukurannya harus sama lebarnya, Rek. Hanya tingginya aja yang berbeda. Tapi untuk lebarnya itu sama, harus sama. Misalkan kayak ini dari 0 sampai 0,25, dari 0,25 sampai 0,5. Jadi deltanya itu sama. Yaitu ini misalnya itu deltanya adalah 0,25. Nah, kalau midpoint rule itu dicari misalnya lebarnya satu partisi ini berapa sih? Oh, 0,25. Berarti titik tengahnya dari 0 sampai 0,25 itu berapa? Berarti kan 0,25 dibagi dengan 2. Ketemunya itu nanti berapa ya? 0,125 ini ya. Nah, di situ, Rek. Berarti ini ada daerah yang nggak ikut kehitung, ada daerah yang maksudnya daerahnya itu bukan daerah tapi kehitung. Jadi yang biru kan harusnya daerahnya, tapi dia nggak kehitung. Nah, yang merah ini kan bukan daerah tapi dia kehitung. Jadi kayak dia itu buka tutupnya gitu loh. Ini dimasukkan ke sini, ini digantinya yang ini digantinya yang ini gantinya yang ini gitu. Tapi luasannya ini sama luasannya ini belum tentu sama kan, yang namanya pendekatan itu pasti ada perbedaannya, hanya yang paling mendekati saja. Nah, menurut kalian, Rek, ini dapat nilai partisipasi nih. Menurut kalian, dari cara upper sum, lower sum, sama midpoint rule itu, cara mana sih yang paling mendekati nilai dari luasan daerah tertentu? Ya, silakan langsung aja, nggak bisa lihat. Yang midpoint rule, kalau menurut saya. Apa? Safa. Ya. Nah, kenapa kok kamu milih midpoint rule, Sa? Nah, kalau dilihat dari grafik yang kakak buat itu kan
apa Enggak, yang kotak-kotak buat itu grafik namanya sah. apa? Bentar Iya, aku nggak apa? buat grafik Daerah. ini. Ya, Daerah. terus Itu yang kotak-kotak tadi namanya apa, Kak? Apa? partisi. Partisi lah. Bentuknya Yang partisinya itu persegi panjang. ya, bentuknya partisinya itu persegi panjang lah. Si partisinya itu kan punya sisa kan. Punya sisa itu di mana sisa itu bisa dikonvert ke dalam si daerahnya tadi ya, walaupun tidak sama karena pendekatan gitu. Jadi menurutku yang paling bisa mendekati itu di midpoint daripada kedua temannya tadi. Iya, makasih ya, Sa. Ada yang nggak sependapat sama Sasa? Nggak ada ya. Kayaknya sama, ya. Emang yang paling mendekati nilai sebenarnya itu adalah midpoint rule ini. Karena upper sum itu dia itu lebih, kalau lower sum dia itu kurang. Nah, Kak, cara ngitungnya gimana sih, Kak? Gini, yang upper sum ya, Rek, ya. Jadi, luasnya persegi panjang itu apa sih? Panjang kali lebar, kan? Ya udah, tinggal. Ini tuh, jadi kan yang dilihat sampai sini ya yang pertama. Persegi panjang yang pertama atau partisi yang pertama yang dilihat kan ini. Dia lebarnya berapa sih? Oh, 0,25. 0,25 itu kalau dibikin pecahan itu berapa sih, Kak? 1/4 kan? Nah, panjangnya berapa? Nah, ini kan panjangnya segini tuh. 1 kan panjangnya. Jadi 1 dikali 1/4. Terus ditambahkan lagi partisi yang kedua. Partisi yang kedua ini kan dilihat dari sini nih. Bukan dari sini ya. Bukan dari sini. Lihatnya dari sini nih panjangnya. Panjangnya berapa sih ini? Kan ini koordinatnya X, Y. Berarti Y-nya di sini ada 15/16 kan. Jadi panjang kali lebar. Berarti 15/16. Kalau lebarnya kan sama karena lebar itu kan delta ya, selisih. Jadi 1/4 juga. Nah, kalau yang partisi yang ketiga ini kan dilihat dari sini juga nih panjangnya. Panjangnya berarti kan 3/4. Ini kan X, ini Y. Berarti ini kan mewakili Y panjang. Jadi 3/4. Dikali lebarnya 1/4. Terus begitu pula yang persegi panjang atau partisi yang terakhir. Didapatkan nilai pendekatan dari luas daerah kurva ini itu adalah 0,78125. Jadi penjelasan Mbak Pevita yang terkait asam ada yang mau ditanyakan, Kak? Jeng-jeng, nggak ada? Belum, oke. Nah, yang lower sum itu tekniknya sama, cuma tingginya yang dilihat adalah yang sebelah sini ya, sebelah kanan ya. Nah, cara menjumlahkannya sama, panjang kali lebar. Panjangnya yang dilihat sini, 15/16, lebarnya sama kan delta ya, 1/4. Nah, yang persegi panjang yang kedua atau partisi yang kedua, lihat panjangnya berapa ya ini? Oh, 3/4. Berarti 3/4 dikali 1/4. Kalau yang ini berarti kan 7/16 dikali 1/4. Kalau yang ini kan ada ya sebenarnya persegi panjang yang ini nih. Tapi karena dia itu kan di sini titiknya, jadinya 0 dikali 1/4 kan dia nggak punya tinggi ya, gitu. Jadinya ketemunya 0,53125. Yang upper sum dia itu kelebihan, nah yang lower sum dia itu kekurangan. Berarti kan nilai sebenarnya dari kurva ini adalah di tengah-tengahnya upper sum sama lower sum. Tapi bukan midpoint rule. Midpoint rule ini juga pendekatan yang nilainya itu cuma mendekati doang gitu, bukan nilai yang sebenarnya. Yang kalau yang ini itu yang dilihat dari tengahnya, panjangnya. Cuma lebarnya ya sama. Jadi ini panjangnya 1/8. Panjangnya 63/64. Nah, kalau yang ini panjangnya 55/64. Kalau yang ini 39/64. Kalau yang ini 15/64. Didapatkannya 0,671. Nah, ya kan di tengah-tengah ini. Tapi belum tentu ini itu nilai yang sebenarnya karena ini tuh cuma pendekatan. Paham, Rek? Paham, Kak. Oke. Masuk ke itu ya, GeoGebra ya. Nah, nilai pendekatan luas daerah L bisa didapatkan dengan membuat gaung sederhana seperti persegi panjang yang menutupi daerah luasannya ini dan kemudian menghitung
luas persegi panjang tersebut. Semakin banyak persegi panjang yang dibuat untuk menutupi daerah L, maka nilai pendekatannya akan semakin galat, semakin kecil. Enggak, ini maksudnya semakin banyak persegi panjang yang dibuat atau semakin banyak partisi yang dibuat itu nilainya itu akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya cuma 2 sama dibanding 5, ya nilainya itu, maksudnya 2 partisi sama 5 partisi, ya otomatis yang mendekati nilai sebenarnya itu yang 5 partisi. Begitu pula misalnya 5 partisi sama 100 partisi, yang mendekati yang mana? Ya tentu saja yang 100 partisi. Jadi semakin banyak partisinya itu, semakin dia itu mendekati nilai yang sebenarnya gitu. Nah, Mbak Beb ini sambil di screenshot ya, nanti screenshotnya kirim di grup buat bukti koas. Nah, habis itu tadi kan ini ada 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran persegi panjang, yaitu upper sum. Ukuran semua persegi panjang lebih dari ukuran daerahnya, karena dia kan melebihi kurvanya ini. Lower sum, ukuran semua persegi panjang kurang dari ukuran daerahnya, karena dia itu ini ada daerah yang nggak masuk ke luasannya persegi panjang atau partisinya. Midpoint rule, ukuran semua persegi panjang lebih sekaligus kurang dari ukuran daerah luasannya. Jadi dia ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Jadi upper sum adalah cara yang digunakan sedemikian sehingga nilai pendekatannya itu lebih dari nilai sebenarnya. Sedangkan lower sum adalah cara yang digunakan sedemikian sehingga nilai pendekatannya kurang dari nilai sebenarnya. Nah, ini ada soal. Ini kita selesaikan pakai GeoGebra. Tapi kalian mau pakai manual dulu atau pakai GeoGebra dulu nih? Herek. Pakai GeoGebra dulu atau pakai manual? Kalau manual ya kalian yang ngerjakan sendiri, Mbak Bet enggak itu. Pakai GeoGebra aja dulu ya. Nanti itunya yang manualnya nanti kalau misalnya kalian mau berpartisipasi ya boleh nanti dapat nilai partisipasi, kirim aja ke grup caranya ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak ada jadikan tugas atau PR kok. Nah ini misalkan diberikan fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan x pangkat 3 plus 1. Nah, tentukan nilai pendekatan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi f ini, yang mana batasnya itu sumbu x dari negatif 1 sampai dengan x sama dengan 1. Nah, ini aku tadi udah bikin itu. Caranya itu gini. Jadi, dituliskan fungsinya dulu. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 1. Coba deh, kalian sambil mempraktekkan di GeoGebra-nya kalian sendiri. Nah, habis itu, tadi kan batasnya sumbu x dari negatif 1 sampai dengan 1 kan. Nah, jadi kalian bisa bikin titik A dengan cara mengetikkan negatif 1,0. Kan soalnya sumbu x ya. Jadi negatif 1,0. Y-nya 0. Nah, yang titik yang kedua itu kan batasnya 1. Jadi 1,0 ngetiknya. Habis itu kalian bisa bikin slider. Bisa nggak bikin slider? Caranya itu ini, tak ketikkan di sini. N sama dengan slider, atau langsung di ini juga boleh sih sebenarnya. Terus buka kurung dari 1, misalkan partisinya itu nanti 100 deh yang paling banyak. Gitu. Jadi gini ngetiknya. Sudah deh. Sebentar, Kak. Oh ya. Nanti kalau sudah bilang ya.
Udah belum? Sudah Kak, sampai slider. Udah ya, di slider. Habis itu, kalian bisa ketikkan misalnya A sama dengan A per sum dari fungsi fx ini, terus dimasukkan batas atas sama batas bawahnya, terus koma n itu banyaknya partisi nanti, jadi n-nya bisa diubah-ubah. Coba deh diamati. Kalau misalnya n-nya itu 1, n-nya itu 1, luasnya itu 4. Kalau misalnya n-nya itu 9, yaitu luasnya 2,22. Kalau misalnya dia itu, perhatikan ya, tadi 4 terus 2,22, n-nya misalnya 52, itu 2,04. Yang kalau kalian amati di upper sum ini, semakin banyak partisinya, luasan daerahnya itu semakin kecil apa semakin besar nilainya? Kecil. Ya, gitu. Jadi upper sum itu semakin banyak partisinya, nilai pendekatannya itu semakin kecil. Semakin kecil untuk mendekati luasan yang sebenarnya. Berarti nilai yang sebenarnya itu di bawahnya upper sum nanti. Gitu. Nah, sekarang yang lower sum. Yang lower sum itu sama caranya, tinggal diganti lower sum aja gitu. Coba diperhatikan lagi. Kalau misalnya n-nya 1, n-nya 1 0, karena dia nggak punya tinggi, panjangnya 0 kan tadi ini. Partisinya panjangnya nggak ada partisinya ini 0 jadi. Kalau misalnya n-nya 12, ternyata ketemunya 1,83. Kalau misalnya 34, ternyata 1,94. Ternyata kalau 100, 1,98. Kalau kalian amatin ini nilainya semakin besar apa semakin kecil? Besar. Semakin besar. Jadi kalau lower sum ini semakin dia banyak partisinya, maka nilainya itu semakin besar untuk mendekati nilai luasan daerah yang sebenarnya. Tahu ya perbedaannya? Nah, yang middle point ini, yang middle point rule ini, itu Mbak Bet tadi itu masukan itu nggak bisa disebut dengan error. Jadi nggak usah aja ya. Yang upper sum sama lower sum aja yang disebut ya. Jadi ini ada soal ya. Coba deh, apa yang berpartisipasi nih, Mbak pakai GeoGebra. Nah ya. Nih, ada 10 loh. Lumayan nih. Kita nanti koasnya nggak usah lama-lama. Habis bahas latihan ini udah selesai aja. Cek ya, yang belum pernah berpartisipasi ini siapa ya? Nggak tunjuk apa? Menunjuk diri sendiri. Lama. Aisyah tadi ada ya, Aisyah? Ya Kak, hadir. Ya, nomor 1 ya, Syah ya. Tentukan upper sum sama lower sum-nya pakai GeoGebra. Terus Koko. Habis itu
Hairul, Kak Hairul. Oh, Hairul mau berpartisipasi. Mana nih Hairul? Mana Rul? Hairul? Oh ini. Nomor berapa Rul? Terserah, milih nomor berapa. Screenshot Mbak. Ini soalnya. Kan nanti buat apa namanya? Yang latihan yang pakai manual. Terus siapa lagi yang mau berpartisipasi? Hairul nomor berapa, Rul? Jauh nomor 2, Rul. Tuan. Terus. Oke, Pak. Oke. Liha, tadi hadir ya Liha ya? Ada, Kak. Nah, nomor 3 ya, Liha ya. Oke. Siapa lagi ya? Diki hadir ya, Diki. Hadir, Kak. Nomor 4 ya, Dik. Terus Mbak Amanda ini, Mbak PC nih ya. Nomor 5 ya, Mbak. Mbak. Nomor 6-nya Rizky Sauki. Iya, Mbak. Terus nomor 7-nya ya tadi Mbak hadir ya. Karina, ada Karina. Ada, Kak. Nah, Karina nomor 7 ya. Nomor 8-nya ini Safarudin Ihsan. Ya, Kak. Nomor 9-nya Nova ya, ada ya Nova ya. Ada. 9. Yang nomor 10-nya siapa nih? Yang cowok yang pinter. Habib Lingga. Ada ya tadi? Apit izin, Mbak. Oh izin. Siapa ya? Damar. Nah, damar. Ini damar ya, mau sing jenenge Jawa dhewe. Nah, iki 10 damar. Terus nanti nih yang lain yang belum berpartisipasi nih boleh nih berpartisipasi dengan cara apa? Dengan cara mengirim jawaban yang versi manualnya disertai dengan middle point-nya. Jadi dilengkapi nih upper sum, lower sum sama middle point-nya. Gitu ya. Yang udah nanti itu ya share screen ya.